berhubungan sama luar negeri itu apa. Jadi yang berhubungan sama adanya nilai tukar mata rupiah ke mata uang lain. Terus kalau pemerintah itu biasanya kalau kita bikin bisnis di mana aja sih, di lokal maupun internasional, global. Kalau kita mau bikin bisnis baru, kita harus mengikuti aturan dari pemerintah setempat. Jadi nggak bisa kita bikin bisnis tapi seenaknya sendiri. Kayak di Indo, ketika mbak mau bikin perusahaan kan harus secara hukum kan harus mendirikan kayak badan usaha atau apa ya, perseroan. Nah itu kan harus sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Paham ya? Jadi nggak bisa, itu aturannya harus mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kayak misalnya Mbak punya bisnis di Indo, terus mau buka bisnis di sini, ya tetap harus ngikutin aturan di sini. Nggak bisa disamakan. Investasi apa Mbak? Investasi barang. Kalau cuman invest, berarti kan kita menanamkan modal. Ini Mbak Soleha bicara yang pemerintah apa yang masih nilai tukar uang? Investasi sih nggak terlalu berpengaruh, tapi kan tetap ada regulasinya ketika kita invest. Nanti berhubungannya langsung sama perusahaan di mana tempat kita menginvestasikan uang kita itu Mbak. Kan karena invest itu kan berarti kita menanamkan modal kan. Berarti kalau aturannya kita ikut aturan sama perusahaan tempat kita menanamkan modal. Paham ya? Terus kalau budaya dan sosial itu tadi awal-awal ada yang jawab banyaknya lansia ya kan. Jadi semakin apalagi di Taiwan itu saya sempat diskusi sama teman saya, dia bilang itu kan teman saya kebetulan Taiwanese. Dia bilang di sini semakin sedikit orang yang ingin punya anak. Jadi orang-orang yang usia masih anak-anak itu lebih sedikit dibandingkan dengan lansia. Makanya kebutuhan kayak misalnya yang jaga nenek-nenek, kakek-kakek itu semakin meningkat. Nah, itu pengaruh budaya dan sosial. Makanya semakin banyak orang yang menawarkan jasa untuk menjaga nenek, menjaga kakek seperti itu. Sama meningkatnya jumlah wanita bekerja juga bisa. Karena semakin banyak orang yang bekerja kan berarti butuh seseorang yang misalnya bantu mengurus di rumah atau membantu mengurus anaknya seperti itu. Itu pengaruh budaya dan sosial ya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya, kayak biasanya. Ini kita sudah baca, sudah bahas tadi ya. Nah, ini strategi perusahaan untuk menghadapi krisis. Itu ada value pricing atau low price. Kira-kira yang tahu nggak? Low price itu berarti apa yo? Low price. Tahu kan price itu apa? Promosi penjualan. Promosi sale beda loh, Mbak. Promosi penjualan sama low price. Iya, harga murah. Jadi kita menjual jasa kita dengan harga yang murah. Murah. Oke. Okay? Oke. Okay. Terus kalau adding value itu berarti kan kita menambahkan nilai terhadap suatu barang tersebut. Jadi kita harus punya nilai tambah yang bisa kita jual ke konsumen itu apa. Jadi misalnya kita punya nilai tambah apa yang bisa membedakan dari pesaing seperti itu.
to adding value. Terus getting close to the customer itu kan karena kalau jasa itu kita kan kontak langsung kan sama konsumen. Nah, karena kontak langsung sama konsumen, makanya gimana caranya kita bisa lebih dekat dengan konsumen kita. Jadi supaya tahu mereka inginnya seperti apa. Kayak misalnya di dokter itu kan setiap pasien kan pasti punya permasalahan yang beda-beda. Nah, itu makanya kita harus tahu masing-masing pasien kita itu butuhnya apa, mereka sakit apa. Tiap pasien kan beda-beda. Kayak harus getting close to the customer. Terus global ini tadi mencoba untuk bisa expand perusahaan ke negara lain. Jadi kalau ada krisis bisa dicoba seperti ini. Ini kok nggak jalan. Nah, ini berbagai faktor pendorong sektor jasa. Ini ada kualitas, pengurangan biaya, pelayanan jasa, definisi baru tentang konsumen, peningkatan produktivitas, sama organisasi nirlaba dan publik mencari sumber income baru. Udah baca kan ini? Ada yang mau ditanyakan nggak dari masing-masing ini? Kalau jasa, karena tadi kita langsung berhubungan sama konsumen, jadi kualitas itu yang paling penting di jasa. Nanti kita ada di modul berapa saya lupa, itu ada bahas tentang service quality, jadi kualitas jasa yang diberikan. Itu ada bahasan sendiri, jadi penting sekali kualitas jasa. Semakin bagus kualitas, otomatis kan konsumen semakin banyak, ya kan? Terus pengurangan biaya juga. Masih ingat nggak laporan laba rugi? Laporan laba rugi komponennya apa? Masih ingat? Apa? Pendapatan sama beban. Oke, ya kan? Ini harta utang. Nggak ada harta sama utang. Laba rugi itu cuma pendapatan sama beban. Nah, di sini kalau kita bisa mengurangi biaya kita atau beban kita, kan otomatis kan kita mendapatkan labanya bisa lebih tinggi, ya kan? Makanya gimana caranya bisa mengurangi biaya yang kita keluarkan. Biar bisa lebih efektif sama efisien. Terus pelayanan jasa atau customer service. Itu gimana caranya? Kan sekarang hampir semua perusahaan ada yang namanya customer service. Mbak Nani, kenapa kok nangis? Sudah menghubungi akademi. Ya, customer service bisa untuk membantu kalau misalnya ada masalah, kan membantu gimana caranya perusahaan bisa mengatasi masalah tersebut. Makanya kalau misalnya hampir setiap perusahaan sekarang ada customer service, kalau misalnya ada komplain-komplain atau